viewers, apa kabar? Semoga viewers selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Helen sebagai pembawa acara pada Bustira Podcast kali ini. Bustira Podcast merupakan suatu acara yang diemban oleh Rumah Sakit Bustira. Pada kali ini kami kedatangan narasumber perempuan-perempuan hebat dan luar biasa di balik kesuksesan dari seorang suami atau prajurit. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber yang cantik-cantik ini ya, viewers. Pagi Ibu. Pagi, dokter. Izin memperkenalkan diri Ibu dengan Ibu Mia, betul ya Bu ya? Betul. Siap. Saya Mia Kunto Arif Wibowo. Siap. Saya Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD3 Siliwangi. Siap. Gimana, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selanjutnya kita kedatangan juga tamu, Ibu Kakesdam, izin Ibu. Ibu Nina ya Ibu ya? Siap. Pagi Mbak Helen. Siap. Nama saya Nina, istri dari Dr. Agus Ridho Utama, Kakesdam 3 Siliwangi. Saya Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting 5Kes, Cabang 4, PD3 Siliwangi. Selanjutnya Ibu Karumpit, izin. dokter. Ibu Alia, betul Ibu ya? Iya betul. Siap. Izin saya membuka pertanyaan terlebih dahulu Ibu ya. Ini kan banyak kegiatan, ada persit-persit ini kegiatan, sebenarnya kegiatan apa sih Bu? Izin. Ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Bustira yang telah memfasilitasi kegiatan dalam rangka HUT Persit yang ke-77 tahun ini. Jadi kami dalam rangka HUT Persit ini melaksanakan donor darah, kemudian pemeriksaan USG Mame, dan ceramah tentang kesehatan yang kebetulan hari ini apa judulnya? Deteksi dini dan Deteksi dini. pentingnya perawatan payudara. Payudara. Siap. Sangat luar biasa ya, memang edukasinya mulai dari edukasi, deteksi dini memang kan pada terutama kanker payudara merupakan salah satu kanker yang terbanyak dan memang membuat para pasiennya itu banyak meninggal akibat kanker payudara tersebut ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan ini seperti ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan ini Ibu. Siap. Izin untuk kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini, yang bermanfaat ini, ada harapan apa saja sih Bu dari diadakannya acara ini? Tentunya kalau dari saya sebagai ketua dan saya pribadi sebagai ibu, saya menginginkan seluruh anggota Persit Kartika Chandra Kirana khususnya di Kodam 3 Siliwangi ini harus sehat. Karena mengapa ibu-ibu harus sehat? Karena ibu-ibu ini kan pendeteksi dini, pendeteksi awal bagi seluruh keluarganya. Jadi kalau anaknya mungkin sakit, suaminya sakit, itu pasti yang mengetahui awal itu kan pasti ibu. Jadi menurut saya pengetahuan ini sangat penting karena saya menginginkan ibu-ibu di lingkungan saya harus sehat. Siap. Mungkin sebelumnya kita tarik ke benang awal dulu ya Bu ya. Mungkin viewers pada belum tahu nih sebenarnya Persit itu apa sih Bu? Persit Kartika Chandra Kirana adalah sebuah organisasi massa yang didirikan pada tanggal 3 April 1946 oleh Ratu Aminah. Ya, Ibu Ratu Aminah. Jadi beliau ini tadinya Persit ini adalah berfungsi untuk membantu bapak-bapak pejuang pada saat itu, dan kemudian berkembang sekarang menjadi sebuah organisasi yang mewadahi istri-istri dari tentara angkatan darat. Iya. Berarti memang dari acara ini memang diperuntukkan untuk para istri gitu ya Bu ya, para wanita, karena mau bagaimanapun ya seorang wanita itu memang ada di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita yang hebat seperti ibu-ibu ini ya Ibu ya, izin ya. Siap. Untuk Ibu Kakesdam izin bertanya, kalau untuk kegiatan seperti ini kira-kira persiapannya apa saja sih Bu? Baik, terima kasih Mbak Helen. Siap. Kebetulan saya di kepengurusan PD3 Siliwangi menjabat sebagai urusan kesehatan dan urusan
Kesehatan, Kependudukan dan KB di seksi sosial di bawah kepemimpinan Ibu Mia. Jadi kebetulan untuk kegiatan sosial yang apalagi berhubungan dengan kesehatan, kami harus berkoordinasi dengan Kesdam 3. Jadi untuk mempersiapkan kegiatan ini, kami sesuai petunjuk Ibu, kami laksanakan, kami koordinasikan, misalnya donor darah, kami koordinasi dengan Kesdam, Kesdam koordinasi dengan PMI. Kemudian untuk ceramah kesehatan, kami juga dari Kesdam dan Dustira menyiapkan dokter-dokter yang berkompeten di bidangnya untuk menyampaikan materi. Kemudian untuk khusus tahun ini kami ada USG Mame juga di Dustira, di Poliradiologi sudah menyiapkan dokter-dokternya untuk memeriksakan melaksanakan USG Mame bagi ibu-ibu anggota. Dan satu lagi Ibu mungkin ada yang lupa, kami juga anjang sana kepada pasien yang sakit. Tentu saja anjang sana ini tidak hanya saat HUT, Ibu Ketua sangat perhatian kepada anggota. Jadi kalau ada keluarga besar TNI yang sakit, Ibu pasti memberikan perhatian. Tentunya kita nggak kepengen ya Mbak anggotanya sakit, makanya kegiatan anjang sana itu sebenarnya kita nggak boleh membudayakan ya, karena kita pengennya kan sehat. Pengennya sehat semua. Cuma sebagai bentuk rasa kasih sayang gitu ya, betul, perhatian ya. Mungkin sekian Mbak dari saya. Jadi memang persiapannya sudah dari awal gitu ya, sudah ditetapkan dari awal gitu ya, tidak ujuk-ujuk tapi memang sudah siap dari awal. Sudah ada programnya. Sudah ada programnya. Luar biasa. Bu, izin Ibu Karunki, izin bertanya, untuk kegiatan, kan tadi ada kegiatan donor darah, Ibu izin, kira-kira di rumah sakit nih, khususnya rumah sakit Dustira, itu ada poli-poli yang sering atau membutuhkan si unit darahnya itu nggak Bu? Oh iya, jadi kalau darah itu kan sebetulnya memang kebutuhan rutin ya di rumah sakit, tapi memang ada beberapa unit yang lebih sering membutuhkan. Jadi seperti unit talasemia itu selalu, lalu hemodialisa, kemudian gawat darurat, mana lagi kamar operasi ya, itu unit-unit yang memang selalu membutuhkan darah. Saya dapat info dari Karumkit bahwa Dustira itu memang punya bank darah sendiri, tapi memang tentu saja kebutuhannya tidak cukup, makanya ya tidak mencukupi, makanya kegiatan donor darah seperti ini itu membantu pihak rumah sakit untuk menambah persediaan. Tentunya ini Dokter Helen, kami dari organisasi Persit ini juga ingin mempunyai manfaat bagi masyarakat, tentunya seperti itu. Jadi mengapa kita juga menghimbau pada semua anggota untuk ayo kita donor gitu. Bahkan tadi pagi saya pun mendonorkan darah ya, karena saya ingin organisasi kita ini juga bisa membantu dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Mungkin viewers belum tahu, Rumah Sakit Dustira itu merupakan rumah sakit tentara ya, izin ya Ibu ya. Tapi tidak hanya khusus tentara, mereka juga kami juga membuka untuk pada masyarakat luas, pengguna BPJS juga bisa menggunakan. Jadi kegiatan donor darah ini memang bisa menjadi salah satu peluang istilahnya sebagai sedekah atau misalkan sebagai pahala. Betul, pada orang-orang di luar sana Ibu ya. Ibu izin kembali ke Ibu Pangdam, izin pertanyaannya, kan kegiatan ini merupakan kegiatan bakti sosial ya Ibu ya. Mungkin bisa dijelaskan sebelumnya apakah pernah mengadakan kegiatan bakti sosial yang lain Ibu? Ya, ini adalah salah satu wujud kegiatan bakti sosial kami, tetapi biasanya kami juga melaksanakan bakti sosial ke daerah-daerah jajaran di bawah wilayah kami seperti Garut, Cirebon, Banten, dan Bogor. Kami kemarin di Banten kami melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan mengajari anak-anak di suku Baduy itu dengan menyikat gigi. Kemudian kami juga memasang implan, ya, mengenalkan KB bagi penduduk
Baduy supaya mereka dapat mengatur kehamilan, jarang kehamilan ya. Kemudian di daerah Garut kemarin isunya adalah mengenai stunting ya. Stunting, ya. Nah, kami juga ke sana membawa ibu-ibu dan dokter untuk sharing mengenai menu sederhana yang mudah ditemui di daerah sana. Ya. Jadi memang berbagai acara sudah memang untuk khusus tidak hanya untuk kesejahteraan para tentara sendiri, tapi untuk masyarakat umum secara umum gitu. Saya pernah membaca itu ada kegiatan bakti sosial tentang bedah rumah ya Ibu ya kalau nggak salah. Oh ya. Pernah ada ya Bu ya. Ya. Oke siap. Bedah rumah itu dilaksanakan per Kodim di bawah Korem yang tadi saya sebutkan apabila mendapat laporan dari Babinsa. Nah, sekarang lebih menjurus lagi, tidak hanya bedah rumah tetapi juga Babinsa masuk dapur. Itu salah satu program di mana diharapkan para Babinsa ini bisa melihat atau mengawasi secara langsung apakah perekonomian di daerah tersebut sudah berjalan atau meningkat. Tepuk tangan dulu, ini luar biasa programnya sangat lengkap. Banyak sekali. Baik sekali Ibu ya, terima kasih banyak. Apalagi khususnya daerah 3 Siliwangi kan menduduki bukan hanya daerah Bandung saja tapi luas ya Ibu ya, tadi yang seperti sebutkan ada Garut, Cirebon dan lain-lain. Tapi Ibu sudah melakukan istilah kegiatan-kegiatan ini sudah luas, sangat banyak dan bermanfaat. Siap. Izin Ibu, mungkin kira-kira ada harapan lain nih, ada kegiatan bakti sosial yang mungkin Ibu ingin kerjakan di masa mendepannya seperti itu Ibu? Saya rasa harapan saya pada khususnya untuk ke depan ya ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun, dan kemudian mungkin tidak hanya pada HUT saja. Mungkin kalau kita sudah mencontohkan dengan berdonor darah, tadi Dokter Helen bilang itu tidak hanya untuk kita sendiri, menjaga kesehatan kita sendiri, tapi kita juga sekalian beramal gitu. Saya rasa itu bisa ditularkan ke ibu-ibu supaya lebih banyak lagi yang berdonor karena banyak dibutuhkan ya Bu Alia. Iya, betul, banyak. Nah, terus kalau pemeriksaan mame itu memang jadi momok bagi ibu-ibu karena kita sebenarnya takut untuk melaksanakan, tapi kalau melihat kita merutinkan ini dan membiasakan ini, saya rasa nanti akan lebih banyak lagi kesadaran dari ibu-ibu untuk periksa apabila ada yang salah ya. Ada yang keliru. Tadi juga diajarin ya untuk memeriksa sadari ya, sendiri. Periksa sendiri. Periksa payudara sendiri. Iya, periksa payudara sendiri. Yang mungkin nanti gerakan-gerakannya bisa viewers lihat sendiri ya. Nggak mungkin kita praktekkan di sini ya. Nanti bisa lewat sadari, bisa juga lewat pemeriksaan mamografi ya Ibu ya, izin. Siap. Kalau untuk mamografi sendiri, yang sebaca saya memang khusus untuk wanita lebih dari 40 tahun, setiap 1 tahun sekali. Jadi viewers bisa langsung lakukan pemeriksaan saja kalau misalkan viewers berusia lebih dari 40 tahun. Jangan lupa di rumah juga bisa dilakukan pemeriksaan sadari, ya periksa payudara sendiri seperti itu ya Bu ya. Siap. Ibu izin mungkin dari sekian banyaknya rumah sakit yang telah dikunjungi ya Ibu ya, bukan hanya rumah sakit Dustira, mungkin sudah dari Sabang sampai Merauke mungkin pernah Ibu kunjungi. Kira-kira ada pesan dan kesan nggak Ibu dari rumah sakit terhadap rumah sakit Dustira ini? Sebelumnya saya minta izin ke Bu Nina dan Bu Alia. Saya melihat rumah sakit Dustira ini sebagai new face rumah sakit Dustira yang sekarang adalah lebih ramah lingkungan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Karumkit bahwa sekarang ada beberapa titik tap yang air itu kita langsung minum dari tap. Nah, menurut saya itu sebuah progres. Kemudian melihat pemandangan yang begitu segar, banyak bunga-bunga indah, berarti
orang masuk ke sini kan nggak takut ya, nggak seram gitu. Nah mungkin kalau mengenai fasilitas, saya yakin dan percaya itu akan terus di-upgrade. Iya, Bu. Dan kalau misalnya tentang pelayanan, sekarang saya juga sudah melihat banyak sekali perubahan dari yang mungkin menyeramkan menjadi ramah gitu ya. Sekarang lebih mengedepankan pelayanan. Nah, mungkin itu kesan saya, pesannya mungkin sedikit saja. Banyak sekali rumah sakit di Indonesia ini ya, saya bicara di Indonesia kan, yang belum bisa menyimpan ini Mbak Helen, privacy. Ya, jadi mungkin tidak semua orang itu nyaman dengan di-share bahwa beliau sakit, bahwa mereka ada penyakit. Jadi mungkin saya menitik beratkan pada rumah sakit Dusira ini sudah bagus, performanya sudah bagus, sudah oke, hanya tinggal mungkin satu saja ditambah lagi, karena ini rumah sakit tumpuan daerah Siliwangi, mungkin privacy yang berobat ya, yang pasien maupun yang menginap maupun yang hanya berobat jalan itu lebih dijaga, seperti itu. Mungkin viewers pada belum tahu juga kalau Rumah Sakit Dusira sebenarnya sudah dibangun tahun 1887 ya Bu ya. Jadi memang sudah tua dan sudah lama. Cuman memang ya seperti ini kegiatannya. Lingkungannya sangat asri gitu ya, tidak menyeramkan. Yes. Siap. Selanjutnya Ibu Kakesna mungkin ada pesan dan kesannya untuk Rumah Sakit Dusira. Mungkin sedikit saya tidak berpesan ya, kesan saja. Rumah Sakit Dusira sekarang image dari orang-orang itu sudah berubah, karena kami yang dari tetangga kami yang dulu warga Anak Kolong, kami sebagai Anak Kolong sering ada berpendapat katanya serem ke sana. Alhamdulillah sekarang sudah ada dari orang per orang itu Mbak Helen. Biasanya itu infonya dari orang per orang itu nyampe. Sekarang Rumah Sakit Dusira sudah bagus, tidak menyeramkan, pelayanannya ramah. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat dari tetangga saya dulu, zaman saya jadi Anak Kolong itu, sekarang image-nya memang sudah berubah. Itu saja mungkin pesan dari saya Mbak Helen. Iya. Jadi Rumah Sakit Dusira tidak perlu hanya lewat Instagram postingan-postingan, tapi memang dari mulut ke mulut ya, Bu ya. Sudah bagusnya terasa oleh para pasiennya, para pengunjungnya seperti menyampaikan itu kepada rekannya, kepada saudaranya, seperti luar biasa. Penampilan baru, new face. New face. Ibu Forum Kids siap, mungkin ada kesan dan pesan. Oh, karena suami saya pelaksana, jadi Nggak usah berpesan ya, berkesan tidak aja. berpesan. Saya sangat mengapresiasi kerja dari Tarumkit bersama tim, seluruh anggota Rumah Sakit Dusira. Saya tahu sekali mereka bekerja keras dari hari ke hari, membenahi ke dalam, lalu sekarang membenahi keluar, itu mulai terlihat. Saya berharap itu bisa seperti IGD bisa segera mulai beroperasi, itu supaya orang juga datang dengan senang ya ke IGD baru dengan akses yang lebih enak, tidak harus di depan itu kesempit karena ada underpass. Itu harapan saya. Jadi kami Persib tentu saja terus mendukung. Sebagai dukungan kami salah satunya adalah kegiatan ini, dan kami berterima kasih sekali Ibu berkenan untuk membantu mempromosikan Rumah Sakit Dusira di kesempatan kali ini. Mungkin viewers pada belum tahu juga kalau di Rumah Sakit Dusira nanti akan dibangun IGD baru, bangunan baru. Nanti mungkin sekitar pertengahan tahun ini ya Bu ya, bisa dibuka. Amin. Masjid juga, lalu ada area publik yang lain seperti rumah makan. Karena di Cimahi kesulitan Ibu untuk mencari rumah makan yang cukup memadai jika ada tamu-tamu. Padahal di sini kan banyak sekali pusdik. Maksud saya, jadi itu salah satu. Lalu masjid juga diperbaiki, lalu
Oka, ruang operasi baru juga sedang dibangun. Jadi mohon doanya. Terima kasih dukungannya dari Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak Kakesdam juga. Untuk meningkatkan kenyamanan ya, Bu, ya. Baik dari prajurit-prajurit yang berobat ke sini maupun masyarakat umum. Luar biasa. Mungkin sekian bincang-bincang kali ini, Bu. Kami dari podcast Gustira mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persib yang ke-77. Semoga Persib selalu semakin jaya, semakin banyak berkontribusinya, semakin luas gitu ya, untuk tidak hanya bagi prajurit namun juga bagi masyarakat umum. Amin. Terima kasih banyak viewers yang sudah menonton sampai akhir. Selamat siang.